Saya tanya sama calon tong, tadi Anda sepertinya ingin mengungkapkan sesuatu. Kapan? Kapan? Nggak, Lu tadi saya interupsi yang Bapak Komeng tadi. Kenapa Bapak Komeng bicaranya... tadi? Emang kenapa apa urusannya? Gue mau ngomongin kereta api. Mau ngomongin ya itu apa sih, itu sih terserah gue. Tapi kan... Selalu. Ini gue di sini. Nah kan? Nah kan gimana lu? Kayak saya ngomong aja diurusin. Bukan diurusin, lu ngomongin gue, kue rangi. Itu dong sama temen saling memuji. Bukan. Lu gak dipuji. Bukan itu kuenya enak. Enak. Berarti kan dipuji. Lu muka lu mirip kue rangi. Gulanya. Nah, sekarang kalau saya nggak keberatan, emang kenapa dia nggak kesel? Hah? Lu yang kesel. Karena gue katain lu kayak kue rangi. Lu kesel. Kan saya nggak keberatan. Iya. Terus kenapa saya kesel? Kan nggak keberatan. Kalau lu keberatan jangan main ayunan. Kesian yang lain nggak nanjak. Tuh kan larinya kemana-mana. Kita fokus. Pulang nih Pak. Nggak, maksud saya gini. Narkoba ini jangan dianggap masalah sepele loh. Iya, betul. Kenapa? Dia bukan orang sini lu omongin. Karena lu aja ngaco. Apa? Tadi sepele, dia kan orang Brazil Pak. Apa tadi? Jadi kejahatan narkoba itu termasuk kejahatan besar. Iya. Termasuk korupsi juga. Anda bayangkan 10 tahun. 50 ribuan. Buat beli apa? Beli bensin saya bakar. Pakai solar aja. Nah ini kan. Iya. Orang kita belum selesai bicara malah mau bakar-bakar api unggun lah segala. Bakar lo. Sekarang dalam sehari korban narkotika di Indonesia saja ada 50 orang meninggal per hari karena narkoba. Anda tahu itu? Jadi kalau setahun 15.000 dan dari 15.000 meninggal per tahun akibat narkoba ini tidak ada satupun yang hidup lagi. Ini harus kita waspadai. Iya. Mulai nih Pak. Apa sih, Bang? Lu gak boleh emosi. Ini data serius, Bang. Lagi fakta, dia lagi mengungkapkan 50 orang per hari meninggal akibat narkoba di Indonesia. Tuh, Pak. Nih, dalam setahun totalnya perkiraan sekitar 15.000 orang meninggal per tahun akibat narkoba. Dan dari semua yang meninggal itu tidak ada satupun catatan yang menyatakan mereka bisa hidup lagi. Tuh. Ini bahaya. Itu masalahnya. Orang udah meninggal hidup lagi. Firaun. Karena saya ini ragu-ragu mengungkapkan kebenaran itu karena gini loh. Kenapa bukan mengungkapkan kebenaran, lu ngomong salah. Orang udah meninggal masa hidup lagi. Ya kan saya bilang nggak ada hidup lagi. Yang salahnya di mana? Ya nggak usah diomongin. Dia meninggal kalau memang keluarganya didoain. Iya. Begitu jangan ngomongin. Mumi aja nih Pak nih udah mati. Iya. Walaupun dia dibalsem. Iya. Sempet waktu itu Mumi sampai dibalsem, sempat ada yang gerak-gerak Pak. Kenapa? Karena balsemnya yang warna merah yang nggak panas. Kalau ini lebay, kamu lebay. Lebay. Tukang ngawinin. Lebay tukang ngawinin orang. Lebay. Masa Mumi dibalsemi kepanasan nggak gitu juga, keles. Begini Pak Denny ya. Iya. Mungkin kita lebih fokus karena banyak kasus narkoba di Indonesia ini, penyelundupan keluar, pemakaian juga itu kasus. Tadi Mas Maman sempat menyebut Corby. Ini warga negara Australia yang dari 20 tahun. Iya, 20 tahun hukumannya, dipotong 11 tahun. Dipotong 11 tahun, total semua remisi. Ini sesuatu yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Bukan dari Saudi, Pak. Siapa? Corby? Korma yang dari Saudi itu. Itu lain lagi, Pak. Corby ini harus kita perhatikan ya. Ini kasus narkoba dia termasuk ratu. Ratu apa? Ratu lebah. Marijuana, Pak. Marijuana. Ratu udah saya nggak usah dibantuin. Nggak, bukan soal dibantuin, gue juga baca koran. Emang lu koran buat bungkus martabak? Kenapa dengan Corby? Jadi gini, ketika kita sama-sama memerangi narkoba, tapi seorang Ratu Marijuana yang dihukum sekian 20 tahun bisa baru 4 tahun ya, 5 tahun bisa bebas. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Anda tahu nggak undang-undang tentang narkoba di Australia? Iya. Dibandingkan dengan Indonesia. Iya. Apa? Iya perbedaannya. Saya belum baca, belum tahu. Ya saya juga nggak tahu. Kirain Anda mau ngasih tahu. Enggak, saya makanya tanya. Anda tahu nggak? Nggak tahu saya. Jawab aja enggak.
Mulai lagi nih Pak nih. Saya tanya sama Mas Sidik. Korbi itu bebasnya bersyarat. Nah, syaratnya apa? Ya harus punya kartu keluarga, KTP, foto. Ini mulai Lu emang syarat-syarat. ngaco nih, mulai ngaco nih. Lu yang ngajak. Saya boleh tanya Pak Dedi? Boleh. Kepada siapa? Kan Pak? Meng, Bukan saya kan Pak, emang dia yang mau mulain kan? ya patungan yang beli bensin ya. Makanya. Gue juga patungan deh. Mau nanya sama siapa? Lu mau nanyanya ke siapa? Ke Positif boleh kan? Ya boleh. Kalau nanya yang bener sama siapa? Plastik sabu. Plastik sabu. Saya tanya, berat badan Anda berapa? Dia nggak mau ngukur. 130. 130? Ya. Kenapa? Saya cuma pengen tahu beratnya aja. Oh, kirain saya kamu akan ada pertanyaan lain. Tidak ada motivasi. Nah mulai itu Pak. Iya, iya, Gak ada iya. hubungannya. Emang lu kepala posyandu nanya berat badan orang? Meng, ini tadi kan bilang kok orang gendut katanya bisa mencegah narkoba segala macam. Makanya saya tanya ukuran berat badan dia berapa. Ya nggak ada hubungannya. Belum tentu ada loh hubungannya. Makanya jangan Iya, ditanyain. Makanya jangan ditanyain udah. Jangan namanya belum tentu kan siapa tahu ada juga. Walaupun belum tentu. Iya. Siapa itu? Wajib beli bensin nih, beli bensin. Kayaknya lebih cepat kalau dia beli Saya bensin. bertanya. Kita harus tahu bahwa dari sekitar 1.725 ya. Remisi yang diajukan itu ada sekitar 1.291 lah yang dikabulkan. Itu salah satunya Korbi ini. Iya. Tapi kalau kita melihat angka potongannya ini yang kita kaget ya kan. Diskon aja lebaran paling 20-25% Iya. kan. Heeh. Ini saya dulu pernah menjadi, pernah di sekolah saya kerja jadi guru ini, konseling. BP kalau zaman dulu. BP, iya. Karena perilaku anak itu dari kecil, sekolah itu bisa kita awasi. Jadi peran guru ini sangat besar untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Pada diri anak ya. Apalagi saya dulu guru BP itu saya pernah pengalaman nih, waktu saya awal jadi guru BP. Ada satu anak yang ini aneh menurut saya perilakunya. Setiap istirahat nggak pernah keluar kelas. Loh. Hampir seminggu saya ikutin, jadi saya lihat dari luar gitu ya. Temannya pada keluar, ini anak satu nggak pernah keluar kelas. Saya pikir hari itu aja. Besoknya sampai seminggu saya amati, Anak tetap itu dia nggak pernah keluar dari kelas. Loh. Saya penasaran, akhirnya saya ajak guru yang lain, saya tunjukkan, ini ada anak yang aneh. Setelah ditunjukkan ternyata saya yang salah, itu ternyata alat peraga anatomi tubuh. Lo peragaan anak-anak. Ya saya kira murid. Kenapa dikasih seragam? Pantesan lo nggak keluar-keluar. Beli. Enggak, saya mau pamitnya udah gak kuat Pak. Sini Pak. Apa sih Meng? Ini cerita pengalaman. Dia cerita pengalaman. Lu ngomong gak bener. Itu kan boneka yang ada di kelas Iya. Pak. Dikata anak sekolahan. Kunciran orang botak. Orang botak ada kuncirannya gimana? Kunciran orang botak. Ini yang di depan kuncirannya ada. Kalau kan bisa dikuncir ya, Pak Bokan ya. iya. Oh, masih bisa. Lo kunciran orang botak gimana sih? Jadi coba aja. Masih bisa Pak ya. Susah Jadi itu. banget. Jadi peran orang tua, peran guru, peran semua ini masyarakatnya harus berperan. Bukan hanya pemerintah. Pemerintah kalau masalah hukum itu masalah pemerintah lah. Tapi Jadi harus ada peran serta dari orang tua orang tua. penting sekali. Contohnya saya melatih disiplin pada anak. Anak saya itu saya latih disiplin karena kalau orang disiplin dia akan insya Allah ya, Iya. akan susah untuk dimasuki hal demikian. Anak saya itu sekolah jam 7 saya suruh paling telat jam 5 pagi dia sudah harus bangun. Bangun, iya. Iya. Itu disiplin. Disiplin. Kalau udah bangun ngapain Pak? Bangunin Papa. Saya selalu bilang gitu ke anak. Kenapa? Kenapa? Lu bangun lu siang orang tua. Loh, Masa duluan anak? loh. Oh, biar bangun. anak disiplin. Kita juga ngirit kan, nggak perlu Iya. beli jam waker. Iya. Kalau kita bangunnya telat tinggal marahin anak, berarti tidak melaksanakan tugas dengan baik. Iya, benar. Standar evaluasinya jelas. Bukan begitu, justru orang tua yang tidak ada perhatian dengan anak. Bapak kalau mau bangun pagi, jangan nyuruh ke anak. Iya. Tidur aja depan toko besi, pasti lu bangun pagi. Dan ujung-ujungnya apa? Ketika kita disiplin, kita punya kepercayaan diri yang bagus, prestasi. Anak kita pacu supaya berprestasi. Iya. Ini mencegah dari hal-hal seperti itu. Iya kan? Iya. Contohnya anak saya. Anak kecil jangan dididik. Saya punya anak kecil. Nggak pernah saya namanya belikan handphone karena dia masih SD.
Iya. Saya nggak pernah itu, karena itu pengaruh teknologi, hati-hati juga. Iya. Tapi kemarin saya lihat dia pulang bawa handphone. Loh. Saya amati anak saya itu di sekolah, duduknya sama siapa, duduk bangku depan siapa, saya amati. Iya. Depannya kan sebelahnya si Rina, depan Benny. Dia pulang-pulang tahu-tahu bawa handphone. Saya tanya, saya nggak pernah membelikan. Saya tanya, ini handphone punya siapa? Ternyata dia ambil punya si Benny. Saya marahin, kenapa kamu ambil handphonenya si Benny? Karena punya si Rina jelek katanya. Ini emang gak narkoba tapi anaknya jadi copet. Ini yang bikin saya akhirnya marah. Hei keluarga maling, jangan kau ceritakan di sini. Artinya apa? Orang tua yang perhatian saya tahu persis, makanya saya marahin. Iya. Nggak boleh kamu ambil HP Benny. Iya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa milih HP Benny aja kan gitu? Jangan beda-bedakan. Itu salah satu dari prestasi yang Anda Karena lakukan. contohnya saya ini, mohon maaf, saya bukan pamer, saya prestasi ini. Ini iPad saya ini Iya. ya dapat karena prestasi saya. prestasi Anda apa itu? Saya juara lomba lari. Anda harus tahu saingannya. Ini orang satu kampung pemilik iPad ini sama polisi saingannya. Jadi lu nyolong itu. Loh, untung saya menang. Kalau coba enggak, saya udah dibakar massa.